Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ibu-ibu, perkenalkan saya Agnes Marcelina dan di sebelah saya ini Muhammad Fajar Ramadan dan yang di sini Salsabila Ramadan Kaulan Sadidah. Jadi di sini kami akan melakukan penyuluhan tentang penanggulangan bencana seperti kebakaran, gempa bumi, kemudian tanah longsor, kekeringan, dan gunung meletus. Dan di sini akan dijelaskan oleh Salsabila. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ibu, di sini untuk yang pertama saya akan memberitahu bagaimana cara penanggulangan sebelum terjadinya kebakaran. Untuk yang pertama yaitu di sini memeriksa secara berkala sambungan listrik atau instalasi listrik di rumah ibu masing-masing. Contohnya seperti sebelum pergi pastikan rice cookernya atau misalkan lampu dimatikan terlebih dahulu. Dan untuk yang kedua seperti keadaan kompor, misalkan ibu mau pergi selama 2 hari atau beberapa hari agar tidak menggenang bahasanya tuh. Jadi ibu bisa melepas tabung LPG di dapur. Terus untuk misalkan nanti ada bahan-bahan kimia, contohnya seperti minyak gas yang biasanya takutnya aja mengalami kebakaran tiba-tiba, bisa ditempatkan di ruangan khusus atau di tempat yang memiliki resiko minim untuk terbakar. Selanjutnya misalkan nanti terjadi kebakaran, nauzubillah, jadi di sini bisa dilakukan yang pertama ya ibu-ibu jangan panik. Ibu bisa langsung menelpon telepon pemadam kebakaran di 113 atau 1131 atau juga bisa membunyikan pentungan dengan keras dan juga meminta pertolongan tetangga sekitar. Untuk yang kedua bisa menggunakan karung goni atau kain yang sudah dibasahi untuk menutupi api yang telah muncul. Atau misalkan di daerah tersebut ada apar, ibu bisa menyemprotkan apar itu ke sumber api. Selanjutnya nanti apabila misalkan kita mengalami baju terbakar, bisa dilakukan berbaring atau jangan berlari untuk mengurangi adanya oksigen Kedua yaitu gempa bumi. Selanjutnya gempa bumi di sini yang pertama kita periksa dulu instalasi listrik di rumah apabila ada kabel yang rapuh atau juga sambungan listrik. Selanjutnya yang kedua memeriksa sekitar rumah apakah memiliki resiko tanah longsor supaya misalkan terjadi bencana gempa bumi nanti daerah rumah atau daerah di sekitar kita tidak tertimbun oleh tanah longsor tersebut. Selanjutnya membangun konstruksi rumah yang tahan terhadap guncangan gempa bumi dengan fondasi yang kuat. Selanjutnya misalkan nanti terjadi gempa bumi, ibu-ibu bisa jangan panik dan langsung menelpon pemadam. Selanjutnya jika Anda berada di dalam suatu bangunan, bisa keluar daripada bangunan tersebut. Misalkan ibu-ibu berada di rumah, bisa langsung keluar rumah menuju lapangan atau depan rumah. Selanjutnya misalkan ada yang terluka, ibu bisa mencari kotak P3K untuk mengobati luka tersebut. Dan juga misalkan gempanya masih terasa, ibu jangan memasuki suatu bangunan atau berada di tempat yang di sampingnya itu ada bangunan tinggi, contohnya di samping tiang listrik. Takutnya nanti akan akan roboh. Selanjutnya untuk tanah longsor sendiri, tanah longsor di sini sebelumnya itu kita bisa menanam atau memelihara pohon di sekitar tanah yang miring dan juga membuat terasering dan juga menghindari mengeruk tanah tanpa menanam kembali pohon di sekitar wilayah tersebut. Dan juga yang terakhir menghindari daerah rawan longsor.
Selanjutnya apabila sudah terjadi tanah longsor, ya kita jangan panik dan juga tetap tenang. Selanjutnya kita membawa tas siaga bencana pada saat mencoba mengamankan diri dan juga lari dan berlindung di tempat yang aman. Jauhi area longsor dan juga ikuti perkembangan berita apakah wilayah yang kita tinggali itu terdampak. Selanjutnya kekeringan di sini membuat tempat penampungan air untuk tabungan air di masa kekeringan. Selanjutnya perbanyak daerah resapan air atau waduk yang dapat digunakan bersama dan juga menanam banyak pohon di musim sebelum terjadinya kekeringan di daerah yang biasanya terjadi kekeringan. Dan juga membagi tempat penampungan antara penampungan air minum dan juga air yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, contohnya mencuci, untuk masak dan juga mandi. Selanjutnya untuk apabila misalkan sudah tiba musim kekeringan, di sini kita bisa melakukan memprioritaskan mana yang kebutuhan yang penting atau penggunaan air yang penting saja, contohnya untuk minum dan meminimalkan penggunaan air sehingga tidak boros airnya. Selanjutnya menjaga tempat penampungan agar tetap bersih sehingga terhindar dari bahaya penyakit, contohnya bisa terjadi diare karena kekurangan air dan juga airnya tercemar. Selanjutnya di sini ada gunung meletus. Apabila sebelumnya itu akan terjadi gunung meletus, maka kita bisa melakukan yang pertama itu jangan panik dan tetap waspada dan juga mendengarkan stasiun lokal di radio atau televisi atau HP untuk mendapatkan informasi tentang petunjuk terjadinya gunung meletus. Selanjutnya kita tetap menggunakan masker agar tidak terhirup abu vulkanik. Selanjutnya misalkan kita dapat mencari tempat aman atau tempat pengungsian untuk mengamankan diri. Selanjutnya kita masukkan semua kayak contohnya kayak mobil atau alat-alat mesin lainnya dimasukkan ke dalam suatu tempat agar meminimalkan dimasukinya itu kayak abu vulkanik ke tempat tersebut. Selanjutnya apabila terdapat hewan ternak di daerah ibu bisa amankan ke tempat aman dan juga tertutup. Selanjutnya apabila misalkan sudah terjadi gunung meletus, nanti bisa ibu-ibu bisa menjauhi zona bahaya tersebut dan juga menghindari dataran rendah dan juga daerah yang ibaratnya itu berpotensi terkena letusan gunung meletus tersebut. Selanjutnya ibu bisa gunakan masker jika berada di wilayah atau sekitar daerah yang terdampak. Baik, alhamdulillah di sini sudah selesai. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Salsa. Nah, ibu-ibu, karena kan tadi kita sudah mendengarkan nih penjelasan penanggulangan bencana oleh Salsabila. Nah, sekarang kita akan melakukan saya akan melakukan evaluasi pada ibu-ibu. Jadi di sini saya akan menanyakan apakah ibu-ibu masih ingat materi dari yang sudah dijelaskan tadi. Masih. Baik, masih ya Bu? Iya. Jadi saya akan menanyakan apakah ibu-ibu masih ingat apa saja yang kita lakukan sebelum terjadinya gempa bumi? Segera mengungsi. Habis itu jauhi kayak tempat-tempat beton-beton biar tidak runtuh. Ya, benar. Bagus Ibu. Terima kasih. Nah, bagus Ibu. Apakah ada lagi ibu-ibu yang mau menambahkan? Kenapa takutnya nah? Ya, silakan Ibu. Tadi tuh ya adalah yang longsor, karena longsor katanya berlindung ke tempat yang aman. Tempat yang amannya tuh kayak apa? Oh, gitu. Iya, Ibu. Nah, jadi di sini saya izin untuk menjawab apa pertanyaan dari Ibu Neni. Ibunya apakah benar nama ibunya Neni? Ya. Ya, jadi berlindung di tempat aman sebelum tanah longsor itu sesudah
sudah tanah longsor itu menghindari daerah yang rawan terjadi tanah longsor seperti kan Dataran datar. dataran yang curam, dataran seperti tanjakan-tanjakan seperti itu. Terus bisa juga ibu lari ke tempat yang lebih datar seperti itu ibu, agar tidak terkena longsoran dari tanah ibu. Pak jelas ibu? Jadi apakah ibu sudah mengerti? Alhamdulillah ya ibu-ibu, penyuluhan kita hari ini berjalan dengan lancar. Jadi baik, saya tutup saja ya untuk penyuluhan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.